Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran klinik refraksi geriatrik pokok bahasan ke-12 tentang ptosis pada lansia. Silakan disimak, dipelajari, dan jika perlu diskusikan dengan teman-temannya atau dengan saya melalui Zoom. Oke, kita segera mulai aja. Pada subpokok bahasan pertama ini, kita buka dengan satu pertanyaan. Apa itu palpebra? Palpebra adalah kelopak mata yang fungsinya sebagai alat pelindung bola mata, baik perlindungan dari debu, angin, trauma benda tumpul, dan trauma cahaya. Fungsi yang kedua adalah untuk meratakan lapisan air mata atau tear film yang ada di permukaan depan bola mata. Sesuai dengan fungsinya, palpebra harus dapat berkedip atau menutup dan membuka secara sempurna. Palpebra dapat membuka dengan sempurna sebagai akibat kontraksinya otot levator palpebra yang gerakannya dikendalikan oleh saraf oculomotorius. Palpebra dapat menutup dengan sempurna sebagai akibat kontraksinya musculus orbicularis yang gerakannya dikendalikan oleh saraf facialis atau nervus facialis. Palpebra berkedip karena yang empunya mata ingin berkedip. Tetapi palpebra juga dapat berkedip tanpa yang empunya mata ingin berkedip, yaitu satu gerak refleks ya. Kondisi itu dikenal sebagai Bell phenomenon atau blinking reflex. Jadi tanpa disadari, palpebra akan berkedip sebanyak 20-30 kali per menit. Tetapi ada satu kondisi atau keadaan di mana otot levator palpebra itu tidak dapat mengangkat kelopak mata, sehingga palpebra tidak dapat membuka dengan sempurna. Dan keadaan itu disebut sebagai ptosis. Ptosis pada lansia adalah kondisi medis di mana kelopak mata atas turun dari posisi normalnya. Pada kelompok lanjut usia, hal ini paling sering terjadi karena proses penuaan alami yang menyebabkan otot pengangkat kelopak mata atau levator palpebra serta kulit di sekitarnya merosot dan melemah. Coba perhatikan gambar di samping kanan ini. Itu yang gambar atas, mata kanannya adalah ptosis. Yang bawah itu dua-duanya ptosis. Jadi kelopak matanya tidak bisa diangkat. Ya. Jadi ptosis itu bisa terjadi pada satu mata atau dua mata. Dalam keadaan normal, seharusnya palpebra dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Ketika palpebra membuka, saat itu yang kontraksi otot levator palpebra. Ketika palpebra menutup, saat itu yang kontraksi otot orbicularis oculi. Jika ptosis terjadi pada kedua mata dan kelopak matanya menutupi pupil, maka penderita tidak akan dapat melihat benda-benda yang ada di sekelilingnya, kecuali bila dia menarik kelopak matanya ke atas dengan jari. Operasi ptosis adalah prosedur medis untuk mengangkat kelopak mata dengan mengencangkan otot-otot di sekitar bagian atas mata. Semakin bertambahnya usia,
otot mata manusia akan semakin mengendur hingga membuat kelopak mata menjadi turun. Penurunan kelopak mata ini dapat mempengaruhi kemampuan penglihatan. Oleh karena itu, operasi ptosis dapat menjadi cara yang efektif untuk memperbaiki penglihatan seseorang. Bagaimana prosedur operasi ptosis pada lansia? Jadi pada tahap awal, dokter akan membalikkan kelopak mata dan membuat bukaan pada daerah konjungtiva tarsi. Seperti pada gambar ya, yang atas ya. Kemudian menarik otot elevator palpebra dan memotong sebagian otot tersebut dan menyambungnya kembali, seperti gambar B. Kemudian, karena otot elevator palpebra pada lansia pada umumnya lemah, maka dokter akan memasang seling berbentuk batang silikon kecil yang melewati bagian bawah kelopak mata dan menghubungkan kelopak mata ke otot frontalis sehingga memungkinkan otot dahi cukup kuat mengangkat kelopak mata lebih tinggi. Itulah prosedur operasi ptosis. Sekarang kita memasuki masa pemulihan setelah operasi. Pembengkakan dan memar biasanya akan mereda dalam waktu 2 hingga 4 minggu dan selama itu dokter akan memberikan antibiotik seperti chloramphenicol untuk dioleskan pada luka jahitan guna mencegah infeksi. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin juga akan memberikan antibiotik oral, artinya diberikan lewat mulut ya, selama 5-7 hari untuk melindungi ekstra terhadap infeksi. Setelah melalui masa pemulihan, dokter akan menganjurkan pasien untuk datang ke klinik mata. Dan di klinik mata itu dokter akan mengevaluasi hasil operasi. Tidak hanya itu, dokter juga melakukan inspeksi observasi terhadap segmen depan dan belakang bola mata dan juga melakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Untuk pemeriksaan refraksi subjektif, kita hanya akan membahas prosedurnya secara umum saja, karena teknik-tekniknya sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebagaimana pada umumnya dalam pemeriksaan subjektif, langkah awal yang dilakukan di klinik mata adalah uji bisus. Uji bisus dilakukan secara monokuler, seperti nampak pada gambar ini ya. Kemudian masih uji bisus monokuler ya. Jadi uji bisus monokuler itu juga dapat dilakukan dengan kacamata lama jika ada. Jadi pasien suruh memakai kacamata lamanya, kemudian salah satu matanya ditutup dengan tangan dan diuji bisusnya berapa gitu ya. Ini menjadi kunci karena nanti apakah kacamatanya ini masih bisa dipakai atau perlu diganti. Kemudian yang kedua adalah mengukur kacamata lama dengan lensometer. Jadi kalau dia punya kacamata ini ya, bila penderita telah memiliki kacamata, maka tahap berikutnya kacamata lamanya perlu diukur dengan lensometer. Berapa dioptrinya, berapa dV-nya, ya, apa dia kacamatanya bifokal atau dia single patient kalau bifokal ya edisinya berapa ya. Oke. Tahap berikutnya dilakukan uji bikromatik untuk memprediksi status refraksi. Uji bikromatik itu dilakukan secara monokuler. Pemeriksaan tanya
objek di warna dasar merah sama hijau terang mana gitu ya. Tahap berikutnya adalah koreksi visus monokuler. Bila hasil uji bikromatik sebelumnya penderita menyatakan objek dengan warna dasar hijau lebih jelas, maka lensa koreksinya menggunakan lensa plus. Bila hasil uji bikromatik sebelumnya penderita menyatakan objek dengan warna dasar merah lebih jelas, maka lensa koreksinya menggunakan lensa minus. Tahap berikutnya adalah koreksi visus binokuler. Pada tahap ini, hasil koreksi visus terbaik pada mata kanan dan kiri dipasang pada trial frame. Kemudian uji visus dengan kedua mata dan selanjutnya dengan uji baca menggunakan reading card. Pertama, berikan edition 3. Kemudian edisi plus 275 dan kemudian edition 2,5. Tiga opsi itu diberikan dengan pertimbangan jarak baca atau kebiasaan membaca dari pasien. Bila hasil koreksi visus menghasilkan ketajaman penglihatan yang lebih baik dibandingkan ketika pasien menggunakan kacamata lama, maka kacamatanya perlu diganti dan diterbitkan resep kacamata dengan ukuran yang baru. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran ini kita tutup sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengisi presensi di Siato. Oke, sampai jumpa lagi.